Selamat datang lagi di DND Sydney Live. Oke, jalan aja yuk. Malam ini kita bersama Mr. Tommy Balukea. Yeay. Ya, ada alasan kenapa aku ngundang beliau ini karena memang dia adalah putra bangsa yang udah cukup lama di Australia dan dia berkarir di dalam bidang musik. Ini cukup langka di sini. Itu jujur aja cukup langka. Karena biasanya kita itu udah nge-mix kalau udah di sini. Yang seperti di podcast biasanya yang aku ceritain bahwa ya namanya di negara orang udah hal yang biasa itu terjadi. Oke? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih malam ini sama Bung Tommy. Hai Bung, apa kabar? Kabar baik, terima Iya kasih. kabarnya. Api-api. Yo. Bung ini banyak temennya. Jadi kalau ketemu orang Jawa ngomong Jawa, ketemu orang ini ngomong ini dan dia memang sosok ini ya. Aku nggak mau bikin penilaian sendiri ini dari kasat mataku aja. Dia ini seorang storyteller yang oke, gue bilang. Bener nggak bro? Ya, Gitu ya. suka sharing stories, telling stories. Iya. Aku pernah cerita aku masih ingat kamu pernah cerita bahwa kamu pernah dulu itu kayak main gitar sambil ngobrol-ngobrol ya sama orang bule-bule ya, ingat nggak kamu pernah cerita itu? Itu emang sesuatu loh bro, nggak semua orang lo bisa kayak gitu. Even yang saat terakhir gua ngelihat lo di acara-acara komunitas Indonesia sini juga ternyata lo punya magnet memang gitu ya. Oh. Bener ya? Oke Tom, sebenarnya asal lo dari mana itu? Saya lahir di Bima. Bima itu provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa. Oke. Bima itu di sebelah timurnya Pulau Sumbawa. Nenek saya dua-dua asalnya dari sana. Kakek saya dua-dua asalnya dari Pulau Rote. Jadi Balukea ini nama dari Rote. Nama dari Pulau Rote. Kayak family farm ya. Family name, ya. Family name dari Rote. Pulau Rote, ya. Oke. Itu ada sendiri, ada bahasa sendiri untuk Rote. Minum Iya. ini. Yes. Oh, sudah ada. masih ada nih. Ya, makasih. Oke, jadi Ya, Pulau Rote itu pulau, dan di dalam Pulau Rote itu banyak suku-suku Rote, Dekar, mungkin Rote Ti, itu bahasanya lain-lain. Saya sendiri belum pernah ke sana ya, tapi belum pernah justru ya. belum pernah saya. Justru. Saya lahir di Pulau Sumbawa, terus saya umur 10 tahun pindah ke Bali. Orang tua saya pindah tugas ke Bali, saya sekolah di Bali. Sampai saya ke Australia. Wow. Jadi hampir Sekolah saya semua SD, SMP, SMA di Bali. tumbuh kembang di Bali ya. Ya. Dan belajar main musiknya pun pertama kali di Bali. Menarik. Terus sorry, itu waktu itu di Bali tinggal sama siapa itu? Orang tua saya di Bali kan. Orang tua semuanya pindah situ. Ya, pindah ke Bali, pindah tugas di Bali. Kan di Indonesia biasa kalau pegawai negeri Iya, pindah. benar. Oh, jadi udahlah, berarti separuhnya orang Bali nih berarti ya. Ya, saya Bisa paham dibilang Bali, gitu. lebih paham saya dari daerah-daerah lain di Indonesia kan. Iya. Bima ya saya paham karena saya lahir dari sana. Bali karena saya besar dari sana. Karena besar di sana. Iya. Bahasa Bali saya fasih. Kalau ini bermusik itu dari mana? Maksudnya memang ada keturunan kah? Itu menarik ya. Yang setahu saya bapak saya tuh nggak ada musik, suka main bola, nggak ada musik sama sekali. Kalau dancing, kalau rhythm dia nggak punya rhythm, dan dia kalau nyanyi itu out of tune, berarti dia musik nggak begitu kan. Tapi ibu saya mungkin, cuma ibu saya tuh pemalu, malu gitu nyanyi. Tapi kalau saya dengar sekali-kali nyanyi dia in tune, dan dia timingnya mungkin dari keturunan situ atau juga mungkin dari kakek atau sebelumnya kan. Kita nggak tahu generasi, bisa saja kita ada DNA-nya mungkin yang lebih dekat dengan kakek 4-5 generasi yang lalu,
mungkin pemusik kan, Ya, ya. ya kan? Oke, sekarang langsung aja nih, Om, karena gue tahu ini waktu kita juga terbatas. Tapi poinnya sih, ya kita itu kepingin tahu gitu perjalananmu di dalam bermusik, ya kan? Akan lebih baik nanti mungkin para pendengar atau audiens dari DND City Life ini bisa menjadi inspire atau apalah, ya kan? Betul. Nah, kok bisa ke Australia gimana? Ya Australia itu yang sebenarnya cinta lah ya, tapi sayangnya cintanya kandas kan. Oke. Tapi yang kedua itu opportunity, kesempatan. Ketika itu saya melihat Australia itu, kalau kita di Australia itu punya kesempatan mau apa aja. Kita kerja giat, kita bisa dapat apa yang kita mau. Oke, ya. Kesempatan. Betul. Negeri ini berikan kesempatan kalau kita mau, ada. Kalau kita mau rumah lebih besar, kita kerja lebih giat. Mobil lebih cepat, kita kerja lebih giat. Kita bisa dapat kan kesempatan itu. Nah dari situ juga saya bisa lihat, ya bersyukurlah dari musik. Impian saya itu sebenarnya ingin melihat dunia, ingin melihat sejauh mana saya bisa lihat, sejauh mana, negeri mana yang saya bisa lihat. Saya ingin lihat. Ya bersyukurlah musik yang memenuhi impian ini, membuat impian ini jadi nyata, itu musik. Padahal waktu kecil saya sendiri nggak bermusik, saya malah main bola dulu. Oh iya. Main bola dan saya pengen jadi arsitek. Wah, Ya. unik juga. Dan sekarang saya sudah umur 61. Oke. Saya sudah bermain musik sejak saya umur 13, 14 gitu. Saya sudah main musik. Profesionally sejak umur 18 di bar di Bali. Umur 18, 19 sudah ngejerang-ngejereng di bar di Bali kan. Oke. Itu pun saya belum berpikir bahwa musik nih hidup saya. Sampai sekitar umur saya sudah jalan kemana-mana, saya belum berpikir bahwa musik itu hidup saya. Sudah umur 50-an lebih itu baru saya, mungkin hidup saya itu musik. Padahal udah kemana-mana itu ya. Masih berpikir, jalan itu masih berpikir, hanya sebuah hobi. Tapi makin tua itu makin dalam musik. Misalnya saya melewati satu masalah kesedihan ketika orang tua saya meninggal atau adik saya meninggal. Musik itu ada di situ, selalu nemenin saya. Waktu saya lapar, musik saya kasih saya makan. Saya haus, musik saya nggak punya tempat tinggal, musik kasih saya tempat. Saya pengen lihat kota Paris, musik saya bawa ke sana. Jadi di situ saya berpikir, musik inilah saya lahir dari itu. Jadi ibaratkan kalau hidup ini suatu peperangan, saya melihat musik itu senjata saya. Bagus kan. Dari makin tua lah berpikir tuh makin begitu maksudnya. Jadi, karena musik tuh masih lebih dalam kan kita. Oh ya saya ingat waktu sedih. Jadi semua tuh bisa hilang buat saya dalam hidup saya. Cinta pun bisa hilang, tapi musik nggak kemana-mana. Dari situ terus kayaknya gift, berkahnya saya itu musik. Itu setelah di usia 50 tahun ya? 50-an lebih begitu. Oh iya. Kenapa menunggu sebegitu lamanya itu? Saya tidak menunggu, mungkin saya mencari kan waktu. Jadi mungkin selama ini kan tanda tanya juga, walaupun saya jalan kemana, main konser di mana, di kota mana, di negara mana. Itu pun tetap bertanya kan, kenapa saya nggak punya impian ini kok dari kecil, kenapa saya dikasih, kenapa tidak yang punya impian ini dikasih. Terus saya kembali lagi, ya impian saya melihat dunia. Jadi musik ini saya punya tool, saya punya senjata untuk melihat dunia. Yang membawa. Oke. Itulah gifted jadinya kan. Jadi gift, ya benar-benar. Jadi, wow. Terus aku dengar kamu sempat bikin grup ya selama waktu kamu di Australia. ya waktu Bisa itu. tolong ceritain dulu itu grupnya gimana, kebentuknya apa namanya gitu. Saya sudah buat lagu banyak ya, banyak lagu.
Memang dari Bali udah nulis Ya, lagu. Oke. nulis Ya. lagu udah ratusan. Saya sudah mengeluarkan 7 album sekarang. Oh, oke. Itu satu waktu saya tadinya bermusik dengan orang-orang Afrika, sama main keyboard, main musik Afrika, keliling Australia, main cover kan. Terus saya berhenti main musik itu, saya kerja full time. Ya. Waktu itu saya masih berpikir musik tuh hanya hobi, Iya. nggak bisa saya harapkan lah, ya kan, hanya Iya. hobi aja. Ah. Jadi saya cari kerja full time, yang Monday to Friday, pokoknya kerja, ya kan. Nah, dalam masa kerja itu saya tetap buat lagu, saya kerja, saya pergi, nanti ada waktu senggang saya sebut. Berarti masih ada keinginan saya untuk bermusik kan. Tapi saya tidak pikirkan. Suatu waktu saya tinggal waktu itu di Bondi. Saya lagi duduk, saya dengar perkusi. Alat pertama saya itu drum. Oh. Jadi saya peka dengan perkusi, jenis perkusi itu. Jadi irama itu saya peka gitu. Terus saya dengar gitu, asik nih mainnya orang ini. Terus saya jalan, turun, ikutin suaranya ini. Terus saya waktu itu tinggal di South Bondi, mereka mainnya di North Bondi. Jadi lumayan jauh. Ya. Kebetulan angin, mungkin tiup angin, soundnya bisa sampai ke kamar kan. Oke. Saya ikuti, udah 3 orang lagi main, satu main Kongo, satu main djembe, satu main dundun. Saya duduk, saya dekati. Terus nonton mereka, terus mereka berhenti gitu. Saya sendiri waktu itu duduk depannya mereka, ngeliat rambut masih panjang. Terus mereka berhenti seperti saya hello, saya juga halo. Tapi yang menariknya, tiba-tiba ya, mereka lagi main pelan-pelan aja, jamming. Tiba-tiba ada seseorang datang bawa gitar ke saya. Wow. Dia bilang, play with them, main sama mereka. Terus saya kaget, kenapa kamu tahu saya main gitar? Iya. Mereka berhenti langsung tahu, oh, main gitar, ayo main gitarnya, ayo main gitu. Akhirnya ya saya main, terus mereka rupanya lagi latihan, mereka akan ada pertunjukan malam itu dekat situ. Mereka undang saya, nanti malam. Selama ini berapa tahun itu saya kerja full time, saya nggak pernah main musik, jadi orang sekeliling saya tuh nggak tahu saya main musik. Oh, oke. Ya, saya kerja, terus saya nulis. Itu pertama kali saya keluar dari dunia kerja, saya masuk lagi ke dalam dunia musik, pelan-pelan kenal siapa, keinginan bermain. Terus mereka ajak jamming kan malam itu. Dari situ, terus salah satu pemain drum bilang, tinggal di mana Tommy? Saya tinggal sana. Dia datang main-main beberapa hari kemudian, dia jalan-jalan situ. Namanya Declan Kelly, main drum. Terus dia lihat di kamar saya banyak lagu, tulis kertas. Apa itu lagu? Banyak. Iya, saya banyak buat lagu. Mainkan dong, brother, dia bilang. Saya mainkan lagu saya nyanyi. Dia bilang, wah asik banget musiknya. Dia bilang, kalau mau buat band, saya mau main drum. Wow. Dia pemain drum saya. Kita mulai jamming main, terus cari pemain bass, nyari pemain Hammond organ. Mereka semua tetangga saya, makanya saya namakan bandnya saya Tommy and the Neighborhood. Wow, oke. Terus kita sempat buat album satu, albumnya record live di Analog Studio. Wow. Dan semua satu kali take semua. Oh. Terus saya namakan albumnya No Added Sugar. Udah cukup manis, nggak usah tambah juga. Keren. No Added Sugar. Itu satu album itu saja keluar. Terus habis itu saya solo lagi. Tapi album itu banyak dapat main di festival-festival besar di Australia. Lagunya masih ingat nggak tuh? Masih. Mainin dulu. Tapi ada nanti lah. Ya. Feel free. Ya itu musik di sini itu cerita tentang bagaimana Grup itu berarti Tommy and the Neighborhood.
Itu full band ya pada saat Full itu? empat Empat pieces. four piece band ya. Wow. Upright, double bass, drum kit, keren. double bass sama Hammond organ. Hai, keren. Terus saya main gitar sama kecapi nyanyi. Tahun berapa itu? Tahun 2000 No Edit Sugar itu rilisnya tahun 2005. Iya. Jadi 2000 kita mulai jamming, main, hangout itu mungkin 2003. 2002, 2003. Di Bondai ya? Di Bondai. Bondai itu adalah kayak sebuah kecamatan gitu loh. Pantai, Ya, terkenal di daerah pantai suatu Bondai. daerah yang dinamakan Bondai. Keren daerahnya, apa, di pinggir pantai gitu loh teman-teman ya. Oke. Terus band itu berjalan berapa lama waktu itu? Berjalan mungkin Maksudnya berapa- setelah keluarkan album mungkin ada 3 tahun kita ngeband, 2-3 tahun. Ya. wah, berapa album sempat waktu itu? Satu itu aja. Oh, satu yang No Edit Sugar itu ya? aja. Oke. aja. Jadi tahun 2005 ya. Kamu datang ke sini tahun berapa? 1984, Wih, 85. dia berumur setahun. Ya. Oh, luar biasa. Itu apa? Belum banyak orang kesini ya waktu itu. Maksudnya belum banyak orang Indo ke. Belum. Atau sudah. Waktu itu nyari cabai aja susah. Iya, nyari cabai itu yang ada cabai-cabai yang besar, cabai-cabai yang kecil. Waktu itu Gak saya ada ingat ya? sekali susah waktu itu. Cari kemangi yang gitu-gitu. Mau gitu. Iya, Itu di waktu itu langsung Sydney ya? langsung Sydney. Oh, Oke. Ya. Ya. Oh. Jadi setelah kok panjang banget tuh, itu sampai tahun 2000 sekian kamu baru bikin apa Album Tommy buat and the band Neighborhood ya. Coffee House. Itu tadi karena saya sama sekali tidak berpikir bahwa musik ini hidup saya. Walaupun saya sudah buat lagu banyak. Saya selalu berpikir, ini hanya sebuah hobi. Ya kebetulan nggak tahu kenapa saya bisa buat lagu dan saya suka buat lagu. Dan saya suka aransemen dan bisa mainkan banyak instrumen. Ya. Drum. Jadi mungkin waktu kecil saya kan pengen jadi arsitek. Ya. Sekarang saya arsitek, cuman arsitek sound. Iya, betul. Iya kan? Jadi keinginan saya untuk bangun drumnya berapa banyak, bassnya berapa banyak ini. Iya, kayak arsitek. Jadi Iya. membangun sesuatu itu kan. Mungkin dari situ. Iya. Udah nampak keinginan membangun, jadi seneng gitu rasanya. Iya. Iya. Mendorong saya itu gitu loh. Belum mikir bahwa ini hidup saya, ini seperti tadi saya cuma bilang, senang aja dulu. kebetulan senang aja dan beruntung dikasih bakat gitulah, masih melihatnya begitu gitu. Iya. Ya sampai sekarang pun masih melihatnya begitu, cuman merasakannya lebih dalam kan. Iya, betul. Nah, terus jadi pada saat itu ya kamu kerja biasa aja berarti ya? Kerja terus keluar malam minggu jalan-jalan, kadang-kadang keluar ngeliat band. Tapi udah main malam, maksudnya udah perform waktu itu? Waktu dari 8 berapa ke... Oh ya, Udah ya? awal-awal saya main dengan band dari Afrika, band dari sini tapi musik yang kamu cerita Afrika, tadi, ya. main cover gitu ya? Main cover musik Afrika, high life, reggae, soca, segala. Saya main keyboard dulu. Nah itu main musik itu keliling Australia kita main, kita tour kemana-mana. Dengan grup band itu? Iya, karena waktu itu masih jarang ada band Afrika, band reggae di sini. Iya. Australia kan yang terkenal rock and roll, pop rock gitu kan, Iya. waktu itu musiknya kan. Terus kalian mainin reggae nih ya? Ya kita main reggae sampai The Wailers, babnya Bob Marley. Iya. Dulu kesini kita yang support. Siggy Marley, UB40, Paul Simon, semua kita main sama mereka, support. Jadi kayak opening bandnya gitu? Opening act-nya.
Gila. Terus yang menarik ketika saya main di WOMAD Adelaide, ini dengan Tommy and the Neighborhood ya. Ya. Tahun itu saya face-nya mau WOMAD, itulah maksudnya. Saya itu yang seperti bintang yang mau di-push kan. Iya. Itu waktu itu saya ketemu Jimmy Cliff. Nah, yang menariknya ketika saya kecil, musik yang pertama saya dengar tuh musiknya Jimmy Cliff. By the River of Babylon. Terus saya sempat ketemu Jimmy Cliff. Terus nama saya di t-shirt itu, nama saya itu di sebelahnya dia. Jadi kan saya cari kan, saya cerita sama Jimmy Cliff bahwa Anda ini yang saya nggak nyangka saya bisa duduk sama Anda satu panggung, nama saya. Waktu kecil saya cerita. Dia bilang, wah cerita bagus, menarik. Ya, dia bilang, tadi Indonesia mungkin Anda di Jamaika tidak pernah tahu tidak di mana itu Indonesia ya kan. Tapi kita mendengarkan musik Anda di sana. Ketemu ya sama dia. Ketemu banyak pemusik besar dari itu juga yang menginspirasi juga ya. Salah satu yang saya suka dari Jimmy Cliff, walaupun sudah tua tapi energinya masih muda gitu. Betul. Saya suka sekali. Jadi saya selalu berpikir saya ingin seperti dia. Mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Di usia segitu saya masih bisa main musik, saya masih semangat, masih senang bermain musik. Bukan hanya main, tapi menikmati. Main itu betul-betul menyenangi, mengerjakan sesuatu yang betul-betul saya suka. Benar. Itu kan intinya. Kalau bisa seumur hidup saya bisa begitu senang. Of course, ya. Terus Tom, album-album lain udah nggak sama Neighborhood ya, dia udah solo ya. Solo ya. Itu albummu lebih ke Inggris atau campuran ada bahasa Indonesia? Salah satu albumnya judulnya Kacampo. Kacampo itu semua lagu-lagu di situ saya pakai bahasa Bima. Kacampo itu artinya dicampur. Nah, album ini stringnya saya pakai kecapi. Terus perkusinya saya pakai pernah tahu kaleng arum manis. Bukan arum manis yang ini kaleng. Oh, kaleng ya. Ya, jadi setengah lingkaran digantung gitu, terbuat dari kayak bahan untuk talking drumnya, jadi dari seng tipis. Ini dilas, disambung, nanti dia ini. Nah, arum manisnya dimasukkan ke dalam situ, ya, kontainer nih. Ada di sini tempat dia taruh koin. Nah, di depannya ini ada kayak 6 kotak. Itu semua nyambung satu unit. Oke. Nah, 6 kotak ini dipukul, tingkung, musik, alat musik. Oh. Belum tahu tuh aku. Jadi anak-anak dengar, wah mam, arum manis minta 5 sen. Jadi untuk menarik perhatian. Kalau sekarang kan pakai CD, mau jual es krim. Oh iya. Itu alatnya live. Jadi orang yang punya kaleng arum manis ini zaman itu bisa buat duit untuk nyekolahkan anaknya, untuk keluarga. Ini bisnis. Iya, bisnis. Nah, kebetulan saya punya itu kaleng arum manis ini. Jadi sebelum saya buat album Kacampo itu saya sudah berpikir apa yang bisa saya perbuat dengan kaleng arum manis ini kan. Dan saya juga berusaha semua album saya itu berbeda dengan satu dengan lainnya gitu. Iya. Kebetulan teman saya kenal orang Inggris waktu itu, dia music producer, dia bilang di Bondi, kalau mau rekam sesuatu ada studio, saya rekamkan. Nah, saya telepon dia, saya ambil tawarannya itu, saya bilang, saya pengen buat album, mau. Ada aja Dia bilang, ya. Dia bilang, oke, album apa? Saya kesana, saya cerita, saya bawa kaleng arum manis, saya mulai rekam kan.
kecapinya. Nah kaleng harum manisnya ini perkusinya. Jadi kaleng harum manisnya ada tutupannya nanti. Kaleng besar ini ada tutupannya. Itu kalau dipukul tuh kayak suara bass drum. Bisa dapat suara itu. Jadi nanti untuk snare-nya tak tok tak tuk tik banyak sekali suara. Ada ratusan suara bisa pilih kemana. Jadi tak tuk bass drum udah ada snare. Nah tempat dia taruh koin itu kalau dipukul cek cek cek, cek. Nah ini hi-hat. Jadi 3 itu buat sama kecapi. Jadi rhythmnya pakai perkusi, pukul tik 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 tik, macam-macam lah soalnya kan. Nah album itu aku namakan Kecampo karena aku campur kecapi, kaleng harum manis dan bahasa Bima. Ini dari 3 suku yang beda. Kecapi dari orang Sunda, kaleng harum manis itu kalau nggak salah orang Jawa atau orang Lombok, kalau mungkin orang Jawa. Dan bahasa Bima, 3 suku. Nah album itu di-review oleh ada magazine, majalah di Inggris, namanya Songlines Magazine. Songlines ini seperti Rolling Stones-nya world music. Jadi mereka khusus untuk world music. Majalah besar di Inggris waktu itu ya. Nah di review album Kecampo ini oleh majalah Songlines dikasih 5 bintang. Album ini. Terus sudah itu album itu saya keluarkan album Get On So Well. Waktu itu niat saya untuk gitar metik sendiri jadi bisa ada bassnya. Terus keluarkan resepi album itu menarik karena jadi salah satu makanan favorit saya namanya sup ikan palumara dari Bima, orang Bima. Nah album resepi ini untuk sup palumara itu. Jadi judul lagu-lagunya di album resepi ini, bahan-bahan yang saya masukkan ke dalam sup palumara itu. Jadi basil, onions, chili, semua judul-judul lagunya ya, bahan-bahan yang masukkan dalam sup palumara ini. Terus bahasanya ya ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Bima lagu-lagunya. Terus nanti di album covernya saya tulis bagaimana memasak palumara. Keren. Jadi album ini ya betul-betul saya dedikasi buat palumara. Good idea. Terus yang terakhir yang paling baru album saya buat Follow the Wind. Follow the Wind itu terinspirasi dari musik keroncong. Albumnya sih bukan album keroncong, tapi terinspirasi. Ya, instrumentalizationnya, alat-alat musiknya ya pakai cuk, pakai cak, double bass, cello, bass, sama gitar, cuma ada piano. Jadi itu Follow the Wind. Saya namakan Follow the Wind karena zaman dulu di Indonesia sebelum ada mobil, sebelum ada pesawat, orang kalau mau ketemu cuman pakai kapal perahu karena pulau ke pulau kan. Jadi zaman dulu kalau nenek-nenek kita tanya kapan datang ke sini lagi, kalau angin bertiup ke sini saya datang. Jadi follow the wind. Jadi kehidupan kita dulu tergantung dari angin. Nah kalau saya pribadi kalau mendengarkan musik keroncong tuh paling enak itu di atas kapal layar, perahu layar, perahu lagi berlayar, terus dengerin keroncong, ombak, terus bersihkan ombak dengan irama keroncong tuh somehow menyatu banget. Nah sebagai kita semua orang Indonesia kan orang pulau gitu, dan dari pulau besar, pulau kecil, tapi kita semua orang pulau. Pulaunya tuh nggak akan hilang, tetap kemanapun kita pergi kita tetap
pulaunya kita melekat Iya, kita. iya. Termasuk yang musik keroncong. Terinspirasi dari itulah buat Follow the Wind album. Untuk mengenang Indonesia lah istilahnya. Iya, iya. Itu Banyak. berapa album keberapa yang Follow the Wind itu? Kalau Album ke-7 itu. 7 gitu ya. Wow. Jadi ya itu hasil-hasil karya saya selama inilah. Masih Iya. banyak lagu yang masih ingin saya keluarkan. Oke. Itu udah sempat rilis semua ya albumnya? Ya, yang album rilis semua. Nanti kalau ada bisa diinfokan nanti mungkin ya. Ya, Teman-teman bisa. nanti mungkin Ada di kita bisa Spotify. di description kita nanti kita kasih itunya ya. Dan Untuk- saya punya YouTube channel juga. oke. Dan Ya, ya. musik di YouTube channel ini nggak ada di Spotify. Oke. Jadi saya khusus yang di YouTube ini yang nggak pernah saya rilis. Yang nggak saya rilis. Hanya untuk YouTube aja. Oke, wow, ini eksklusif berarti ya. Ya, jadi yang di YouTube tuh nggak akan ada yang di album. Oke, oke. Album Iya, iya. manapun nggak ada, dia sendiri. Boleh lah nanti tolong kita kasih di Ya. infoin ke kita ya, Ya, buat ini. bisa. Mudah-mudahan ya inspirasi kan, Of course, menginspirasi ya, 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 ya. generasi-generasi. Ini kan kita lebih bicara gini dari audiens D&D sendiri juga pasti langsung pengen tahu kan yang belum tahu maksudnya. Woi, kayak apa nih musiknya ya kan? Ya. Nah, itu tolong kita dikasih jejak lah Ya, supaya silakan. gampang. Saya juga berkarya untuk berbagi kan. Ya, ya. Dikasih ilham, dikasih bakat untuk dibagi. Iya, betul, betul. Wow. Nanti nggak bawa kemana-mana itu. Iya. Kita pergi udah. Ya kan. Betul, betul. Jadi seperti nenek saya pernah bilang ke saya, setelah beliau tahu saya suka main musik, saya suka buat lagu, saya suka berkarya, suka buat bagus, katanya. Kalau nanti waktu sudah tiba, semuanya akan pergi kecuali hasil karyanya kamu yang masih akan tetap di sini, Betul. ya kan? Gajah mati meninggalkan belalai, Iya. gading, Iya. harimau mati meninggalkan belang. Iya. Saya nanti kalau waktu udah ada meninggalkan hasil karya. Mudah-mudahan itu bisa inspirasi generasi berikutnya. Lebih bangga lagi saya, lebih senang lagi rasanya. Yakin aku. Ya. Mungkin itu sih bisa jadi itu, Om, karena yang itu tadi. Mudah-mudahan dengan adanya podcast malam ini kayak kita sih harapan kita sih nggak muluk-muluk ya. Maksudnya paling nggak orang akan aware lagi. Maksudnya untuk generasi yang sekarang ya, bener kan? Dan saya selalu berpikir, dulu kan saya mau jadi arsitek kan. Kalau saya sempat ketika saya ke Sumbawa bercerita, saya sudah melihat banyak negara. Dan saya selalu bilang, tidak harus jadi insinyur atau jadi dokter untuk bisa melihat dunia. Jadi seorang pencipta lagu pun bisa. Wah, ini semangat nih kita Jadi penulis buku pun bisa. Iya, iya. Mungkin maaf ya, nggak menghina. Mungkin jadi tukang sampah pun bisa keliling dunia. Asal kita mau niatnya apa dan bagaimana kita Betul, mencari. betul. Iya, iya. Dan saya merasa bersyukur, niat saya ingin melihat dunia dan saya dikasih bakat bermusik. Maka musik itu yang membawamu Seperti melihat dunia ya. seperti tadi saya bilang, kalau hidup ini satu perang, senjata saya untuk selamat musik. Saya ingin melihat dunia, tiket saya musik. Iya. Dan itu bisa. Memang orang-orang berpikir mungkin bagaimana. Kalau kita udah takut dulu ya nggak jadi kan. Betul, betul. Jadi yang paling utama itu kita yakin akan kemampuan kita. Bukan berarti sombong ya. Betul. Yakin. Dan yang paling utama itu kita bangga dengan apa yang kita bisa. Itu bukan sombong, tapi bangga.
rasa bangga ini yang mendorong kita untuk asik. Banyak yang suka yang saya buat, saya mau buat lagi ya. Banyak yang apresiasi, banyak. Dari musik ada satu kali ya, saya terima email dari seorang di Jepang. Dia bilang, dia tulis, terima kasih buat musiknya, saya punya albumnya kamu yang ini. Dia kasih fotonya. Oh, saya sering tur ke Jepang, main di Jepang. Oh, oke. Jadi, oh ya. Terus dia cerita lagi, saya sebenarnya sedang down sekali, dia sedang sedih. Pokoknya dia benar-benar sedih hidupnya. Sudah hampir dalam batas putus asa lah. Dia bilang sekali waktu saya lagi berbaring, saya lagi berpikir bagaimana jalan saya untuk keluar dari situasi saya ini. Terus saya lihat CD, kumpulan CD saya, mata saya melekat di CD-nya kamu. Saya ambil CD itu, saya mainkan. Menolong sekali, berubah semuanya. Saya berubah. Saya sekarang berterima kasih itu karena itu. Jadi CD kamu tuh betul-betul menolong saya merubah dari keadaan yang begitu gelap. Tiba-tiba terang, tiba-tiba saya masih punya harapan untuk hari esok. Sebagai penulis lagu, ada satu orang aja yang kasih kabar begitu buat saya. Iya. Itu sudah satu. Oh iya, Itu karunia Tuhan. betul. Itu bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan. Ya kan, orang sampai bisa dari ceritanya dia gelap, saya sendiri baca ceritanya di Facebook berat, dan saya sering ke Jepang, jadi saya bisa, paling tidak saya bisa bayangkan apa yang dia ceritakan itu. Jadi seperti itulah. Saya bangga kan bisa begitu. Betul. Iya. Berarti tidak sia-sia apa yang saya kerjakan selama ini. Iya. Itu ada di dalam perjalananmu itu ya? Iya. Salah satu halaman. Salah satu halaman ya. Buku perjalanan hidup. Iya. Ini sekedar andai-andai ya Tom. Kalau kamu dilahirkan lagi, kamu akan memilih untuk jadi apa? Penjaga hutan. Karena? Supaya hutan ini nggak dihancurkan. Soalnya saya masa kecil saya dapat hutan. Jadi sampai sekarang pun banyak kejadian di hutan tuh yang terinspirasi saya. Misalnya lihat bunga yang sekarang udah nggak ada, bau sesuatu yang sudah nggak ada, kelihatan sesuatu gunung yang tadinya hijau sekarang udah apa gitu kan. Iya. Jadi memori dengan hutan ini, belum lagi pengalaman jalan di hutan. Jadi ya kalau saya dilahirkan lagi, saya pengen menjadi penjaga alam semesta. Luar biasa, itu keren banget itu. Iya. Jadi kamu cukup aware juga ya sama. Selalu. Karena musik saya, lagu saya banyak sekali terinspirasi dari itu. Oh, oke. Iya. Saya buat lagu itu bagaimana ya tentang kehidupan kan. Hutan, pohon, semua itu kan bagian dari kehidupan. Bulan, bintang, matahari. Iya, betul. Satu kesatuan. Iya. Tanpa yang satu kita nggak bisa. Nggak bisa. Ya itu bilang satu aja udah lengkap ya. Oke. Nice. Oke, nah terus pada saat kamu menyadari bahwa ini ternyata memang
musik ini apa ya, adalah Hidupku. iya, adalah ya hidupmu, pelita gitu ya. Itu apa hal pertama yang akhirnya kamu berdamai gitu dengan dirimu sampai akhirnya kamu bisa terima, oh ya udah musik lah memang gitu. Menariknya di situ langsung tiba bahwa aku bermusik itu karena aku suka aja udah. Jadi nggak mikir aku bermusik untuk cari duit, aku bermusik untuk tenar, udah nggak ada ke sana. Aku bermusik karena aku suka bermusik. Iya. Jadi aku main karena aku suka. Kalau dibayar, syukur, bonus. Ya kan? Kalau diundang main ke tempat mana festival besar, sama juga, syukur, bonus. Kalau enggak, aku tetap bermusik kan. Dan aku tetap menikmati aku bermusik. Iya. Jadi aku melihatnya musik itu sebagai akhirnya sebagai hadiah berkah. Iya. Bukan sesuatu yang untuk mendapatkan sesuatu, enggak. Ini sesuatu yang aku buat aku senang, udah gini aja. Dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Dalam istilahku begini, musik itu membuat aku miskin financially, tapi kaya spiritually. Aku rasa dalam kehidupan itu akhir-akhirnya kita kan mau kaya spiritual. Betul. Iya. At the end itu kita ngomong Itu yang kita bawa, materi yang jelas kita nggak bawa. Nah, Sam, dengerin nih Sam. nah, dari situ itu juga itu loh. Jadi oke. Jadi kamu menyadari itu bahwa yang kamu ceritakan tadi itu bahwa musikmu ini akhirnya membentuk unsur spiritualmu untuk lebih solid gitu ya. Itu setelah 50 tahun. Setelah main jungkir balik kemana keliling Australia, main banyak alat, main drum, main keyboard, main banyak musik. Setelah itu, jadi saya rasa mungkin ya dalam setiap hal kan dari begini ya. Cuma nggak tahu bahasa Indonesianya passion itu apa ya? Gairah, kayak keinginan gitu. Tapi yang lebih dalam. Yes, Hasrat ya kan, passion itu kan. Setelah aku menemukan, jadi masa prosesnya untuk menemukan musik ini, itu tanda tanya pertama dalam kepalaku tuh, sebenarnya kamu nih passionnya kamu apa, Tommy? Sebelum aku bisa jawab passionku apa, aku kan harus paham dulu passion itu apa sih? Iya. Waktu aku menemukan musik ini, itu waktu aku tentukan passionku itu musik. Kenapa aku bilang passion itu musik? Karena passion ini seperti tadi, kalau hidup ini perang, passionmu itu senjatamu. Iya. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu dengan penuh passion, walaupun kerjamu hanya tukang bersih-bersih, tapi kalau kamu melakukannya dengan penuh passion, bagus kamu mengerjakannya dan kamu menikmati mengerjakannya. Iya. Jadi menemukan passion itu nggak gampang. Ada orang yang menemukannya awal, ada orang yang menemukannya setelah umur 50 tahun, ada orang yang nggak pernah menemukannya sama sekali. Menurut saya. Iya. Tapi ada orang juga bingung antara passion dan hobi. Kadang-kadang kita bisa tanya orang, menurut kamu sudah temukan nggak passionnya kamu? Nanti dia bilang, sudah. Apa itu? Saya masak. Ya umpama ya. Saya kalau masak tuh, saya berikan segalanya ketika saya masak. Nanti sejam kemudian, oh enggak. Nyanyi, saya lebih suka nyanyi.
Nah, berarti dia belum temukan. Dia temukan kesukaannya, bukan passion. Iya. Itu bedanya ya. Kita waktu kecil kita kan banyak mau jadi pilot, Iya. mau jadi arsitek, mau jadi mau main bola, mau jadi penyanyi, mau jadi macam-macam kan? Iya. Nah, saya melihatnya begini. Jadi kita passion itu seperti jadi garis utama dalam hidup tuh. Jadi kita banyak punya garis dulu nih. Kita mau ini. Nanti kita makin tua itu makin sedikit karena kita udah coba ini ya enggak. Coba ini enggak. Coba ini ya enggak. Ini masih tetap nih dia yang ini nih. Coba ini enggak. Nanti yang beruntung tinggal satu ini aja nih yang dia bisa rasain ini hidup gua nih. Ini weaponku nanti aku pakai kalau aku lapar ini yang kasih aku makan, kalau aku susah ini yang kalau aku jatuh ini yang angkat aku, kalau ya aku susah ini yang hibur aku, kalau aku kesepian ini yang nemenin aku, itu semua. Kalau aku sakit ini yang ngobatin aku. Wih, itu dahsyat itu bisa begitu. Itu powernya pasien buat aku. Power. Ya. Kalau kita menemukan sesuatu, misalnya contoh begini. Misalnya kamu ketemu pasiennya kamu memasak umpama ya. Kalau itu benar, kalau kamu lagi sedih, kamu masak aja hilang sedih. Ya kan? Kalau itu pasien kamu bisa lupain sedih itu kalau kamu lagi masak ini karena kamu dalam pasiennya kamu. Sesuatu yang kamu betul-betul. Iya. Jadi emang beda ya, hanya untuk kesenangan dengan passion itu. Oh iya, beda. Iya. Dan passion itu dalam banget. Kalau kita senang itu ibaratnya buah itu kulit. Kalau senang-senang itu hanya kulitnya. Passion ini bijinya. Kayak inti sarinya. Tapi kita mesti lewatin kulit dan dagingnya dulu sebelum ketemu Betul, bijinya. iya. Nah, pengalaman yang tadi saya bilang pengen jadi arsitek, pengen main bola, itu semua kulitnya buah. Saya udah lihat bijinya sekarang. Dan saya yakin itu bijinya. Setelah 50 tahun 20 tahun lebih. perjalanannya. Dan waktu itu juga saya baru kehilangan adik yang 2 tahun lebih muda dari saya. Terus saya juga berpikir, wow, dia nggak sampai lihat 50, kasihan. Bukan kasihan dalam arti, wow, saya bersyukur saya bisa lihat 50. Makanya saya selalu bilang sekarang kalau saya berulang tahun, saya bersyukur masih 50. Dari 50 tuh, mulai besok itu, lebihnya tuh bonus. Bersyukur udah sampai 50, lebih lama lagi ya bonus aja udah tuh. Jadi setiap pagi bangun itu bonus saya masih di sini. Itu semua dari pasien tadi itu, jadi lebih dalam gitu, dengan kehidupan. Musik yang bisa bawa gitu. Terus kita kembali ke musikmu ya Tom ya. Jadi kayak konsep bermusik, terus maka terlahirlah karya-karyamu. Itu memang kamu udah ada di dalam angan-angan muka atau lebih Enggak. ke Dia spontanitas? Aku melihatnya begini ya. Seperti sungai itu, dia ngalir aja. Dan di situ aku selalu merasa beruntung banget kamu nih. Kamu duduk pegang gitar aja, kalau kamu mau kamu bisa buat lagu. Dan kamu suka, 5 menit aja jadi lagu. Di album No Added Sugar ada lagu judulnya Ama, Father. Okay. Lagu itu aku ciptakan dalam setengah jam. Aku terima telepon, adikku bilang orang tua laki-laki kita meninggal. Aku nggak nangis, nggak sedih. Aku ambil gitar, buat lagu ini. Dalam 30 menit lagu ini jadi, syairnya segala melodinya, bassnya sudah semuanya udah jadi. Nggak pernah aku mainkan dengan band itu, bandku ini.
pertama kali kita mainkan waktu di studio, aku bilang lagu ini kita rekam yuk. Direkamnya waktu masih latihan. Jadi, aku bilang pakai aja itu lebih bagus. Kita nggak mungkin main lebih bagus dari itu kalau kita mulai berpikir. Rekaman tuh kalau spontanitas itu asik. Makanya kalau take pertama tuh pasti selalu lebih bagus daripada take kedua, take ketiga, take keempat. Iya loh. Jadi lagu Ama ini di album itu untuk dedikasi untuk setiap bapak lah, bapak saya tapi semua bapak di dunia lah yang sudah jalan dulu kan. Oke. Terus ada lagi satu lagu di No Lihat juga judulnya Bulan, Moon. Itu juga sama. Saya buat lagu itu mungkin dalam 15 menit, setengah jam lihat matahari, bulan terbit di Pantai Bonda. Jadi keindahannya itu. Nah, yang menariknya dari semua lagu di album itu, lagu yang saya ciptakan dalam 15 sampai 30 menit ini yang disukai sama orang. Dan simple banget lagunya. Mungkin karena simpelnya itu dan kata-katanya itu kena ke setiap. Misalnya seperti lagu Ama, Thank you for introducing me to life. Dalam kata pertama, terima kasih. Semuanya terima kasih. Terima kasih sudah mengenalkan saya ke kehidupan. Terima kasih. Jadi, semua orang punya bapak. Oke. Jadi semua orang akan relate ke lagu itu. Ya kan? Iya. Karena setiap orang punya bapak. Betul. Boleh dong mainin dong nanti ya. Main nggak sebentar ya? Dikit. Nggak bisa pakai gitar. Maksudnya sama band asik sih. Tapi dengar ini aja di di Spotify aja. Ya boleh lah. Nanti aku pengen mainkan satu lagu. Ya. Lagu aku tulis dalam bahasa Indonesia. Judulnya Pangkuan Kenangan. Original ya? Ya, original. Lagu ini tercipta dari pemikiran begini. Suatu persahabatan tuh bisa aja terputus atau berakhir negatif atau satu hubungan. Ya, bisa terputus. Yang nggak akan pernah terputus itu kenangan. Tuh. Kenangan itu akan ada, entah kenangan baik, kenangan buruk, pahit atau manis, itu tetap ada itu kenangan kan. Lagu ini Pangkuan Kenangan itu bentuk. Kenangan itu tidak akan mati. Wow, nice, keren. Oke, terus ini sebelum aku lupa nih. Ini jujur aja nih, Tom, pembicaraan kita malam ini banyak yang bisa jadi highlight nih. Oh. Oke, thank you very much. You Nah, welcome. tapi gini, Terima kasih. sebelum ini ya, kita di penghujung. Aku nih tertarik dengan gitarmu ini. Kamu bisa cerita sedikit nggak tentang gitar ini ya? Di gitar ini, Tolong diangkat dulu, Man. Oh, ya. Biar kelihatan ini ada motif kayak gini ya. gitar ini dilukis sama pelukis dari penduduk asli Australia, dari Arnhem Land. Suku aborigin juga. Aborigin. Aborigin, Ya, ya. aborigin. Jadi Aborigin. penduduk Australia ini ada suku aslinya namanya Orang aborigin. aborigin. Ya. Oke, terus Tom? Dan aborigin macam-macam dari setiap daerah, ya kan? Ya. Aborigin ini daerah yang ini dari Arnhem Land. Terus ini dilukis. Saya tidak kasih tahu dia harus lukis apa. Saya kasih aja gitarnya dilukis. Tolong lukis apa. Mau setahun, 2 tahun selesainya terserah ya kan. Terus oke. Saya kasih ini. Dan dia potong rambut saya. Waktu itu rambut saya panjang kan. Jadi dipotong segini rambut saya sedikit untuk dipakai kuas. Untuk melukis ini. Pakai kuas, pakai rambut saya. Karena cerita dari sudah beribu-ribu tahun orang Makassar, orang Bugis datang ke utara Australia. Rambutnya mereka sering dipotong, memang untuk kuas. Oh gitu. Iya. Jadi cerita itu mau dipakai ini untuk kuas. Iya. Terus ya udah dia pergi 3 minggu kebetulan dia hubungi saya, Tommy katanya gitar kamu lukisannya udah jadi. Iya.
Nah, pas dia bawa kan kaget, saya kan lihat lukisannya menarik kan, bagus banget. Tapi yang menarik lagi ceritanya lukisannya ini. Jadi saya tanya kan, namanya Peter, Ya. apa cerita lukisannya ini? Dia bilang itu ceritanya Seven Sisters from the Milky Way. Seven Sisters From the Milky Way. Nah langsung saya teringat ini Seven Sisters ini. Sisters 7. Ini semua Milky Way, galaksi, bintang. Langsung saya teringat cerita Jawa atau cerita banyak tempat di Indonesia, 7 bidadari dari Kayangan. Betul. Nggak ada bedanya. Nyambung ya. Nyambung. Relate ke sini. Apa? Koinsiden atau apa? Tapi Oh ya. sebab saya nggak suruh dia ngelukis apa, dia milih sendiri. Nice. Ya. Autentik banget ini satu-satunya di dunia ini ya. Iya, betul. Lukisannya aja udah jelas satu-satunya di dunia. Nggak ada yang punya ini. Ya. Wow, menarik banget. Tom, terakhir nih aku ada satu hal yang yang selalu menarik buat aku itu tentang keteguhan hati dari seorang Tommy ya pada saat menjalani ya setelah 50 tahun dari itu. Oke, ini aku ini ternyata emang hidupku untuk musik untuk hidupku gitu kan. Betul ya, kayak gitu ya. Ya. Itu aku tahu itu up and down kan. Aku minta singkat aja dari kamu, mudah-mudahan bisa jadi quote kita malam ini gitu, bahwa relate-nya antara hidup dan musik itu seperti apa menurut? Itu dekat banget ya, bukan dekat sih, sudah di dalam itu udah. Menyatu deh. Udah menyatu. Bukan berarti harus main musik tiap hari atau harus memikirkan musik tiap hari, tidak. Paham ya. Tapi yang bisa melihat menyatunya itu ketika kita jatuh, terus nggak ada yang ngangkat kita selain musik. Nah itu di situ. Oh iya betul. Iya. Yang Wih, lain itu luar biasa Iya, itu. yang lainnya nggak bisa nolong gua nih musik. Kamu pernah ngalamin gitu Tom ya? Sering dalam itu. Jadi benar-benar musik itu menjadi obat ya? Iya, sering. Misalnya kalau rindu, pengen pulang ke Indonesia, bergitar aja nyanyiin lagu satu. Gila, boy. Keren. Nyanyiin lagu yang mungkin kalau nggak mau bawa lagu sendiri ya lagu yang waktu masa kecil di Indonesia dulu. Wow, musik adalah obat hati ya. Itu quote kita dari Tommy. Saya rasa obat segalanya ya. Iya, bisa jadi obat segalanya ya. Oke, thank you very much Tommy. Cuma Appreciate it. Ya. Senang ketemu kamu dalam hidupku. Thank you, sama-sama. Kita ketemu lagi ya. Thank you, bye-bye. Terima kasih.